Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Yunas. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Untuk video kali ini saya ingin berbagi hasil dokumentasi atau video pengajaran yang saya lakukan dalam pelaksanaan magang 3 lewat media Zoom Meeting. Dalam pelaksanaan magang 3 ini, saya mengajar di Sekolah SMKN 41 Jakarta yang kemudian dipercayai untuk memegang 2 mata pelajaran. Yang pertama, administrasi umum dan yang kedua, komunikasi bisnis. Untuk kelasnya yaitu 10 BDP. Berikut adalah dokumentasi pengajaran yang saya lakukan lewat media Zoom Meeting pada mata pelajaran administrasi umum dengan mereview kembali materi penataan ruang kerja kantor. Gabungan. Pengertiannya. Kalau tertutup itu ruang kerja dipisahkan oleh tembok atau penyekat. Kalau terbuka, ruang kerja yang ditempati oleh beberapa pegawai di suatu ruangan. Berpanorama itu berisi meja kerja yang dihiasi oleh taman dan dekorasi. Kalau gabungan, antara bentuk ruang kantor berkamar kerja, terbuka, dan bertaman hias. Ya, benar. Nah, jadi teman-teman, dalam jenis-jenis tata ruang kantor ada 4 macamnya, yaitu yang pertama tertutup. Nah, biasanya ruang kerja kantor tertutup ini dia disekat oleh tembok-tembok atau yang bisa diisi dalam satu ruangannya itu satu macam divisi aja, seperti misalnya bagian keuangan atau bagian direktur. Nah, untuk yang bagian terbuka, nah biasanya itu mereka menyekat ruangannya itu dengan kayak kayu-kayu gitu. Ada yang pernah lihat nggak kantor terbuka? Mungkin kalian juga pernah lihat atau ada yang ngedesain kemarin mengenai ruang kantor yang terbuka itu. Nah, dengan adanya ruang kantor terbuka juga, dia memudahkan dalam arus komunikasinya, karena bisa berkomunikasi secara langsung oleh dari beberapa pegawai yang ada di satu divisinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang berpanorama, yang berhias. Nah, dengan yang berhias ini biasanya itu memberikan kenyamanan lebih, karena dia juga mengeluarkan biaya yang lebih untuk mendesain ruangan yang dengan ahlinya, jadi nggak bisa sembarangan tuh kalau misalnya mau berpanorama tapi kita tidak mempertimbangkan aspek-aspek kenyamanan untuk pegawainya. Nah, yang terakhir yaitu gabungan, ada yang terbuka, tertutup, berpanorama. Nah, ini biasanya gabungan ini dia memaksimalkan biaya yang ada. Itu bisa dimengerti teman-teman? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bu, alhamdulillah. Nah, selanjutnya untuk cara menata ruang kerja. Ayo Syifa. Syifa, mic-nya mati, nggak kedengeran. Coba ngomong. Tes. Nggak kedengeran. Ada yang dengar suara Syifa? Enggak. Nggak ada, Bu. Ya, Syifa. Gimana tuh? Dialihin yang lain, ada yang mau jawab cara menata ruang kerja. Apa aja tuh yang harus diperhatikan? Bu. Ya, Fajar apa? Aduh, ngelek, Bu. Bentar ya.
ini kan limitnya sampai 40 menit ya. Kalau misalnya nanti keluar, kita join lagi ya sebentar. Sampai Kamera saya rusak, Iya, Bu. Bu. ya, kasih ya. Ayo dijawab. Cara menata ruang kantor. Ya, Pertama, ringkas. Benar nggak sih, Bu? ringkas. Iya. Ya, benar. Terus Terus? kedua, rapi. Oh, harus dijelasin ya, Bu ya? Iya, dijelasin. Ringkas. Kualifikasinya semua barang berdasarkan penataannya, kemudian ada tentuannya, jumlah sesuai dengan kebutuhan, letakkan berkas pekerjaannya. Itu tulisannya jelek banget. Kata saya, Bu, jelek banget. Selesaikan di ruang kerja. 2, rapi. Sedikit melakukan kualifikasi atau penyampaian barang berdasarkan jenis, peralatan, dan perlengkapan kantor, fungsi, atau ukuran. Ketiga, rawat. Artinya memelihara agar setiap peralatan ataupun mesin yang digunakan tetap terawat baik sehingga dapat mendukung pimpinan dan pegawai bekerja secara optimal. Keempat, resik. Maksudnya ini adalah rapi, bersih, enak dipandang. Terus? Udah, Bu, segitu aja. Tulisan saya nggak kebaca. Yang lain ada yang mau jawab nggak? Saya diberi kesempatan. Ada yang mau jawab nggak nih? Ada satu lagi, Bu, Apa? yang rileks, yaitu ruang kerja yang nyaman. Ya. Nah, jadi apa yang disebutin oleh teman-teman tadi sudah benar. Nah, yang pertama tuh ada ringkas, di mana kita ini mengoptimalisasikan ruang kerja yang ada secara praktis, di mana kita mengklasifikasikan kayak peralatan-peralatan yang ada. Misalnya, dalam satu meja nih, ya kan? Di sini bagian buku-buku, ya di sini untuk bagian perabotan peralatan seperti laptop. Nah, dengan begitu kan secara praktis bisa memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Kalau misalnya berantakan kan kita juga males ya untuk bekerja, karena untuk lihatnya aja udah segen untuk melakukan pekerjaannya. Nah, makanya kita harus menata ruangan tersebut dengan ringkas. Nah, kemudian ada rapi, yang dimana kita mengklasifikasikan atau mengkelompokkan barang-barangnya dengan seperti misalnya dalam lemari kabinet, atau pada kabinet kan, kabinet yang dimana klasifikasi. Terima kasih ya, Putri. Nah, dengan begitu kan memudahkan kalian untuk misalnya mencari dokumen yang ingin dicari, atau memudahkan mencari barang-barang yang kalian cari yang sudah disesuaikan dengan pengelompokan barangnya. Ya, teman-teman. Yang kemudian yang ketiga ada rawat kan tadi, yaitu terpelihara, di mana dengan tujuan peralatan kantor tersebut dapat memiliki jangka waktu yang panjang. Kalau misalnya barang tersebut tidak dipelihara, kan akan membazir barang-barang tersebut kan, karena rusak, tidak dipelihara dengan baik, maka kita harus mengeluarkan biaya yang lebih lagi yang seharusnya tidak dikeluarkan. Nah, yang keempat ada resik, di mana enak dipandang, yaitu kalau misalnya kita dalam satu ruang tersebut tidak enak dipandang, nah kan itu juga mempengaruhi dengan posisi kenyamanan kita dalam bekerja, ya kan? Makanya untuk menata ruangan kerja tersebut yaitu enak dipandang agar yang datang pun ke ruangan kita juga betah gitu, kayak ih enak ya ruangannya, nyaman ya bekerjanya. Nah, itu tuh untuk cara menata ruang kerja kantor yang baik. Nah, yang terakhir yaitu relax, tadi kan disebutin, yang dimana memberikan kenyamanan, seperti misalnya kita menghiasi dinding tembok kantor kita dengan pajangan atau gambar-gambar lukisan yang memiliki mengeluarkan semangat-semangat kita untuk bekerja, atau yang
lainnya itu suhu udara ruangan. Biasanya kan dalam kantor suhu ruangannya itu dingin ya. Maksudnya ya nggak panas banget. Nah, itu memberikan kenyamanan untuk pegawainya agar rileks dalam bekerjanya gitu. Nah, yang terakhir yaitu dengan musik-musik, bisa dengan rileksnya dengan musik-musik kayak disetelnya pas awal masuk kerja kantor atau sedang beristirahat. Itu teman-teman bisa dimengerti? Bisa, alhamdulillah. Nah, mungkin untuk pengulasan materinya segitu dulu. Bisa dipahami kan? Nanti kalau misalnya jawab kuisnya, paham kan? Bisa jawab? Bisa. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah. 3 soal doang. Kalau kalian perhatiin tadi, bakal bisa jawab. Ada yang ingin ditanyain nggak dari kalian dari materi ini? Ada yang kesulitan untuk dipahaminya? Atau saya kurang mengerti, Kak, di bagian ini? Boleh kok ditanyain. Ayo, kita diskusi sekarang. Yuk, aktif. Itu aja ya teman-teman. Dari hasil Zoom ini, kalian bakal ngisi kuis di Google Classroom. Instruksinya saya kirimkan habis Zoom ini berakhir. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk absen. Nanti ada di Google Classroom. Ada linknya. Nah, selanjutnya, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Semangat terus. Kalau capek, istirahat. Jangan lupa berkeluh, boleh. Ya, pokoknya salam sayang untuk kalian semua, walaupun kita tidak ketemu secara langsung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dokumentasi pengajaran yang saya lakukan lewat media Zoom Meeting pada mata pelajaran komunikasi bisnis dengan materi rapat dalam bidang bisnis. Teman-teman, on cam dulu yuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar? Baik, Bu. Semoga dalam keadaan Baik, sehat Bu. dan bahagia selalu ya. Untuk pembelajaran komunikasi bisnis, hari ini kita melakukan Zoom meeting dengan tujuan kita membahas materi KD baru, yaitu rapat dalam bidang bisnis. Nah, jadi teman-teman, saya share screen dulu. Udah kelihatan belum ya, teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, pada hari ini kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu rapat dalam bidang bisnis. Nah, jadi teman-teman, pembahasannya yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi rapat, tujuan rapat, dan penyelenggaraan rapat. Sebelum masuk ke pembahasan definisi rapat, ada yang tahu nggak mengenai rapat itu apa sih? Coba. Ayo, ada yang berani mengungkap pendapat? Anak organisasi yang ikut OSIS? Coba, rapat itu apa sih? Jangan malu-malu. Halo teman-teman. Jawab aja, rapat. Oh, rapat itu berargumen, Kak. Bu. Rapat itu berkumpul atau apa? Pertemuan, Bu. Pertemuan. Yang lain? Siapa nih? Devina. Rapat itu apa? Diskusi, Bu. Apa? Media. Diskusi sekelompok orang. Diskusi sekelompok orang. Terus yang lain? Media komunikasi berkelompok, Bu.
Ya. Meja. Nah, jadi rapat itu merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan secara berkelompok. Tadi itu benar ada yang jawab. Nah, lebih tepatnya atau secara ringkasnya nih, rapat adalah berkumpulnya sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan kegiatan perusahaan. Nah, jika dikaitkan dengan bidang bisnis, nah berarti kan melaksanakan kegiatan perdagangan atau bisnis. Ya, teman-teman, bisa dimengerti? Bisa? Bisa. Nah, lanjut. Rapat memiliki peranan penting dalam bidang bisnis. Ada yang tahu nggak kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ayo, yang bisa jawab? Halo, siapa nih? Yunita, kenapa bisa dikatakan rapat itu penting ternyata? Halo, berargumen aja nggak apa-apa. Oh, untuk komunikasinya Kak, gitu. Secara langsung. Ada yang lain? Ayo, masa diem-diem aja. Untuk bertukar pikiran. Untuk bertukar pikiran. Yang lain? Naura? Apa tuh Naura? Gak tahu. Kenapa rapat itu penting? Putri, tahu nggak Putri? Untuk menuangkan pendapat seseorang, kayak pendapatnya apa dari sini situ gitu, Bu. Ya. Nah, jadi kenapa rapat itu dikatakan penting? Ada menurut dari ahli, yaitu menurut Curtin, Floyd, and Windsor, yang mengatakan 3 faktor membuat rapat itu menjadi sangat penting dalam dunia bisnis. Yang pertama, kebutuhan beradaptasi. Nah, teman-teman, bisa dilihat pada masa pandemi sekarang kan, COVID, para bisnis atau pengusaha, dia melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar atau keadaan sekitarnya dengan beralih ke yang dari pembelinya bisa beli secara langsung, mereka beralih ke online. Nah, dengan kebutuhan beradaptasi itu, mereka melakukan komunikasi atau menyelaraskan bagaimana nih langkah yang tepat untuk kita tetap bertahan dalam dunia bisnis gitu. Jadi mereka melakukan adaptasi dengan melakukan rapat. Karena kan mereka berkumpul nih dalam suatu forum. Nah, dalam suatu forum tersebut kan mereka mengeluarkan pendapat, menyatukan tujuan. Nah, dengan begitu langkah para pembisnis dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada atau kondisi yang sekarang ini, apalagi masa pandemi. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa nggak? Bisa. Nah, lanjut untuk kebutuhan koordinasi. Yang dimana koordinasi ini sebagai tim. Nah, tadi kan disinggung sedikit nih, rapat kan ada perkumpulan sekelompok orang. Nah, dengan kelompok tersebut kita saling koordinasi, saling berkomunikasi untuk melaksanakan kegiatan bisnis atau tujuan dalam bisnisnya. Gitu. Jadi mengerti teman-teman? Bisa. Nah, lanjutnya untuk yang pergerakan ke arah manajemen partisipatif. Nah, di mana pergerakan tersebut yang dimaksud ini para dunia bisnis dapat mengambil langkah untuk jangkauan luas mengenai para konsumennya. Tidak mungkin dong kalau misalnya dalam dunia bisnis hanya diam saja, tidak melakukan pergerakan untuk produk tersebut yang ia keluarkan tidak dikenal oleh banyak kalangan. Nah, maka dengan adanya pergerakan tersebut, dilakukannya lah rapat untuk
langkah bagaimana nih agar kita bisa produk kita bisa diminati, bisa dibeli oleh para konsumennya. Gitu, teman-teman. Mengerti? Sampai di sini? Mengerti. Mengerti. Oke, bisa dilanjut. Nah, selanjutnya ada tujuan rapat. Yang pertama, memecahkan atau mencari, ini tipe maaf, mencari jalan keluar suatu masalah. Nah, dengan adanya rapat, kan itu berkelompok ya, berkumpul, berkomunikasi, nah mereka memecahkan permasalahan-permasalahan apa aja nih yang sedang dihadapi, seperti yang tadi yang disinggung, yang diadaptasi. Dalam kondisi pandemi ini kan merupakan suatu masalah, apalagi di dunia bisnis kan, mereka beralih ke online, mereka mencari strategi baru lagi untuk dapat para konsumen dapat konsumtif kembali, walaupun hanya di dalam rumah saja, itu teman-teman. Nah, yang kedua adanya menyampaikan informasi, perintah, dan pernyataan. Nah, ternyata dalam suatu rapat, mereka juga ada informasi-informasi yang diutarakan untuk kemajuan bisnisnya kah? Atau informasi mengenai klien-kliennya kah? Atau mengenai produk-produknya kah? Nah, untuk perintah dan pernyataannya juga sama seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mempersiapkan suatu acara atau kegiatan. Nah, di sini yang dimaksud dari tujuan mempersiapkan suatu acara atau kegiatan kan pasti ada nih anak organisasi ya, pasti selalu ngelakuin, ayo rapat, mau acara kita kan. Nah, dengan tujuan rapat tersebut, kita dapat melaksanakan acaranya itu dengan sasaran yang tepat, dengan keberhasilan yang sesuai. Nah, kalau misalnya kita tidak mengadakan rapat, apakah kemungkinan untuk berhasil suatu acara itu bakal minim terjadi karena tidak adanya komunikasi antara kelompoknya atau antara suatu perkumpulannya seperti yang seperti OSIS tadi kan. Nah, untuk yang selanjutnya, tujuan rapatnya yaitu sarana bernegosiasi. Dalam dunia bisnis pasti ada yang namanya tawar-menawar, ya kan? Tawar-menawar dalam produk. Nah, dengan adanya tujuan rapat atau mengadakan rapat tersebut, pasti itu sebagai sarananya dia untuk bernegosiasi mencapai kesepakatan bersama. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa. Bisa. Lanjut ya. Nah, yang ke pembahasan ketiga nih, ada penyelenggaraan rapat. Nah, kenapa untuk menyelenggarakan rapat itu kita harus mikir 2 kali? Kayak, ini perlu nggak sih kita ngadain rapat? Perlu atau tidak ya? Ada yang tahu nggak kenapa seperti itu? Yang lain, ayo. Yuk, berargumen. Jangan malu-malu. Ahmad Faisal, kenapa rapat itu masih perlu dipikirkan kembali? Gimana ya, Bu? Ya penting sih, Bu. Penting. Karena kan setiap kita mau mengadakan sebuah kayak misalnya itu acara gimana, kita butuh apa? Butuh penjelasan untuk dari seseorang. Kayak seantar pertemuan kita bisa dapat frekuensi seseorang gimana untuk jalannya ke depannya gininya gitu. Atau apa ya bisa diskusi lebih jelas untuk ber, ber-
bernegosiasi. Nah, jadi gini, untuk penyelenggaraan rapat itu kan pasti mengeluarkan biaya atau waktu yang panjang, ya kan teman-teman? Nggak mungkin dong rapat hanya 10 menit, 30 menit, ataupun ada agenda-agenda yang tertentu yang bakal dibahas itu memakan waktu yang panjang, ya teman-teman. Karena rapat yang efektif itu dia dapat menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi pada perusahaan atau dunia bisnisnya. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kita ingin mengadakan rapat, kita perlu menganalisis nih, mau bahas suatu persoalan yang terjadi dalam perusahaan. Kita mau angkat persoalan ini ke dalam rapat, tapi kita pikir lagi, oh iya pembahasan ini kira-kira memakan waktu atau biaya yang panjang nggak ya? Kalau misalnya panjang kan kurang begitu efektifnya, apalagi dalam rapat virtual kan yang terjadi pada masa pandemi ini. Bagaimana kita bisa mengemas rapat tersebut secara efektif agar mencapai tujuan-tujuan dari agenda yang telah ditetapkan oleh rapatnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tujuannya, rapat tersebut digolongkan secara informasial atau rapat pengambilan keputusan. Dalam mengadakan rapat, kan pasti mengeluarkan pendapat, mengeluarkan argumen dari satu pihak ke pihak lain, pasti kan ada adu-adu argumen. Nah, maka adanya rapat tersebut untuk pengambilan keputusan nih, untuk jalan tengahnya yang baiknya seperti apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bisnis atau perusahaannya. Ya teman-teman, bisa dimengerti? Bisa. Nah, selanjutnya untuk penyelenggaraan rapat, pasti adanya peserta rapat dong. Ya nggak? Nggak mungkin dong kalau rapat tidak ada peserta. Nah, peserta rapat ini ternyata dia itu yang bergabung dalam rapat tersebut bagian-bagian terpenting saja. Nggak mungkin dong bagian di luar dari divisi atau pihak orang lain ikut bergabung rapat, mereka juga nggak mengerti pembahasan apa yang akan dilaksanakan dalam rapatnya dong. Nah, makanya peserta rapat tersebut dipilih sesuai dengan kepentingan-kepentingan dalam pembahasan rapatnya. Gitu teman-teman, bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Nah, selanjutnya ada agenda rapat. Nah, untuk keberhasilan suatu rapat ditentukan oleh efektivitas dalam pembahasan agenda. Nah, jika dalam rapat tersebut tidak tuntas atau tidak menyelesaikan suatu agenda tersebut, rapat tersebut tidak efektif. Nah, maka dari itu, kita dalam penyelenggaraan rapat atau dalam pelaksanaan rapatnya harus sesuai atau sejalan dengan agenda yang telah ditetapkan. Ya teman-teman, biar tidak membahas ke yang lain-lainnya atau tidak bertele-tele untuk membuang waktu. Gitu. Nah, yang terakhir, dalam rapat pasti adanya pemimpin rapat dong. Tidak mungkin kalau misalnya dalam rapat yang sana ngomong, yang sini juga ngomong. Siapa dong yang menengahi untuk mengendaliin suatu rapatnya? Pasti adanya pemimpin rapat. Nah, dengan adanya pemimpin rapat tersebut, dia juga mengambil keputusan untuk pelaksanaan rapatnya. Begitu, teman-teman. Bisa dimengerti? Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin untuk pembahasan hari ini itu aja dulu 3 pembahasan, karena kalau terlalu banyak
nanti malah kalian kurang menguasai materinya, ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai pembahasan materinya? Ada yang masih bingung nggak? Ada nggak? Halo. Saya yang nanya ya, boleh ya? Kalau nggak ada yang nanya ya. Ada yang nanya nggak nih? Saya kurang paham nih Bu yang di sini. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Devina, ada yang mau nanya nggak? Devina, ada yang mau ditanyain? Apa cukup paham? Udah cukup, Bu. Udah cukup. Revani? Cukup, Bu. Udah cukup. Fajar, ada yang mau nanya nggak, Fajar? Yang ditanyain. Enggak, Bu. Cukup, berarti saya yang nanya ya. Oke. Nah, setelah dari pembahasan yang tadi, jadi apa yang kalian ketahui mengenai rapat? Ayo, tunjuk tangan. Ini kan udah dibahas. Gak ada yang mau tunjuk tangan? Tunjuk tangan. Prima, gak mau Prima. Siapa deh? Raka. Halo. Kenapa, Bu? Definisi rapat apa, Raka? Nyimak gak tadi? Nyimak. Cuman saya lupa, Bu. Kok lupa? Capek deh saya jelasinnya, nggak diingat. Siapa nih? Saya nggak ada yang mau jawab sih. Ayo dong. Ayo Bu, Siapa? Yunita? Apa? ya, rapat adalah berkumpulnya sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan kegiatan perusahaan. Nah, benar. Nah, lanjut nih ya yang saya tanyain ya. Satu lagi. Apa ya? Tujuan rapat tadi ada berapa? Apa aja? Ayo, Prima. Ada 4. Apa tuh? Yang satu mencari jalan keluar masalah, yang kedua menyampaikan informasi, perintah, dan pernyataan, yang ketiga mempersiapkan suatu acara, yang keempat sarana bernegosiasi. Nah, alhamdulillah kalau ada yang menyimak, menulis, saya senang. Udah Pak, gimana Pak? Udah cukup materinya? Yang off kamera ditanya Bu, dia ngerasa aman tuh yang off kamera tuh. Oh, oke. Tanya itu satu tuh. Siapa ya? Kaira, halo. Langsung pada on. Yang off kamera Bu. Halo, bisa bicara dengan Kaira. Apa Kaira ada di tempat? Sepertinya lagi cuci piring deh. Ya, sedih deh. Siapa Itu ya? siapa tuh? Android Blue Droid siapa itu? Android siapa nih? Siapa? Rama. Bukan Pak, Rama ada. Ya.
Android siapa namanya? Kalau coba wajahnya tampilin dong. Nah, siapa itu? Halo. Yang namanya nggak jelas di-kick aja, Bu. Yang begitu. Nah, itu siapa itu? Halo, Mas. Maulana Hafiz. Maulana Hafiz. Oh, Maulana Hafiz. Hafiz. Namanya dibenerin dong. Pak, maaf, ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Nanti join lagi ya di link yang sama. Oke. Ya teman-teman, ntar join lagi ya. Ya, Bu. Saya nanya sama Anissa Ramadhani deh. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Tadi nyimak gak nih? Lumayan. Lumayan. Baik teman-teman, terima kasih ya yang sudah menyimak, yang sudah menjawab. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhirnya video ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak sekolah, yang terutama guru pamong saya yaitu Ibu Dwi Rustini dan Bapak Hendy. Berkat beliaulah saya bisa melaksanakan program magang 3 ini dengan baik. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak murid hebat saya, yaitu 10 BDP, atas kerjasamanya selama 2 bulan ini. Kalian semangat terus. Maaf apabila saya masih banyak kekurangan atau kesalahan, baik dari kalimat maupun sikap, karena saya juga masih belajar. Terakhir, jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu, jangan lupa untuk bersyukur, dan jangan lupa untuk tersenyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.